الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Pada suatu subuh, Mu'az menjadi imam sholat fajar di masjid. Seorang lelaki Arab menjadi makmum di belakang Mu'az. Rakaat pertama Mu'az terasa sangat panjang. Lelaki Arab itu tampak kepayahan dan berusaha sekuat mungkin untuk bertahan berdiri. Gelisah barangkali. Namun, di rakaat kedua, ia tak lagi tahan. Ia mubarokoh, berpisah dari rombongan, keluar dari jamaah. Ia memutuskan sholat sendirian. Tak lagi bermakmum kepada Mu'az yang masih menjadi imam sholat di depan. Riwayat itu muncul berbeda-beda. Sebagian mengatakan Mu'az mengimami sholat fajar. Sebagian lagi mengatakan ia menjadi imam sholat maghrib dan isya. Ia memang terbiasa sholat berjamaah 2 kali. Mu'az pertama-tama menjadi makmum bagi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Kemudian ia berpindah tempat ke Masjid Quba dan menjadi imam bagi kaumnya. Tak begitu penting di sholat yang mana Mu'az datang dan menyodorkan diri untuk menjadi imam sholat. Yang menarik justru peristiwa setelahnya. Selepas sholat, Mu'az tampak kecewa. Kepalanya penuh prasangka kepada lelaki Arab yang memisahkan diri itu. Innahu munafik, kata Mu'az. Mu'az menuduhnya sebagai orang munafik. Terekam jelas dalam memori Mu'az ketika Muhammad pernah memberikan petunjuk. Laisa salatun atsqala alal munafikin min salatil fajri wal isya. Ia merasa berat, tertahan-tahan, tersuruk-suruk, dan sering meninggalkan sholat isya dan subuh adalah mereka yang kemungkinan besar terdara kemunafikan. Mu'az menuduhkannya. Bagi Mu'az, keluar dari jamaah sholatnya yang begitu panjang bacaannya adalah salah satu ciri mereka yang merasa keberatan. Prasangka Mu'az barangkali juga prasangka yang mendekam di kepala kita yang tengah diamuk semangat keagamaan. Giroh kita meningkat, bacaan kita menumpuk, hafalan kita menggunung, tirokat ibadah kita menanjak pesat. Ketika menjadi imam, kita ingin menunjukkan kualitas terbaik dengan memanjangkan dan memperbagus bacaan. Ketika berkumpul bersama, kita penuhi lisan kita dengan nasihat, bahkan pengingatan keras yang tak pernah putus. Ketika melihat kekeliruan orang, kita merasa teramat perlu untuk mengkoreksinya sesuai standar yang kita anut. Bahkan menghukum mereka dengan pandangan-pandangan yang berkeliaran di kepala kita. Kita kehilangan kearifan sosial yang semestinya kita tumbuh suburkan dalam interaksi kemanusiaan dengan sesama manusia. Kita mengubur kearifan itu dengan standar yang kita patok sendiri sesuai kompatibilitas kemampuan diri kita. Anak yang belum sanggup, kita paksakan untuk menjadi mampu meski di wajahnya muncul rona penderitaan dalam beribadah. Orang yang masih tertatih-tatih beragama,
Kita dorong untuk berlari sekuat tenaga meski kita melihat jelas keringatnya yang kepayahan. Orang yang belum menegakkan syariat dengan sempurna, kita tuduh dengan sebutan yang tak laik, fasik, munafik, bahkan kafir dan musyrik. Lelaki itu ikut murka dengan tuduhan Muaz. Ia menghadap Muhammad SAW, mengadukan kekesalannya terhadap Muaz yang mencemarkan nama baiknya di tengah banyak orang di jamaahnya. "Ya Rasulullah," katanya memulai, "Inna qaumun na'malu bi aidina wa naski binawadihina." Kami ini kaum yang bekerja keras dengan tangan dan kemampuan kami sendiri sepanjang siang dan malam. Tenaga kami sudah terkuras sedemikian hebat di ladang dan kebun. Mengapa pula Muaz datang kepada kami menjadi imam, lalu membaca surat Al-Baqarah? Dakwah dan ibadah bukan sekedar soal benar dan baik. Ia juga soal kepantasan dan kelayakan. Patokannya bukan belaka soal iman, Quran dan hadis, tetapi pemahaman dalam memandang karakteristik sosial orang-orang di sekitar. Memahaminya dan menyelami kearifan sosial butuh keterampilan. Kearifan tidak muncul begitu saja dari buku-buku teks, dari artikel di internet, dari postingan di media sosial. Kebijaksanaan terbit dari interaksi yang hangat dan luas, yang dimulakan dengan kebesaran hati untuk menampung sebanyak-banyak kegembiraan dan kebahagiaan orang lain di dalam hati kita. Di dalam kearifan itu, hukum menjadi perkara yang menyenangkan, tidak kaku dan tidak terasa mengerikan. Dalam kebijaksanaan itu, ada kebersamaan langkah untuk bersama-sama menapak ke surga, bukan saling menyingkirkan satu sama lain. "Afattanun anta?" Muhammad mengulangnya hingga 3 kali kepada Muaz. Apakah Muaz dan kita menjadi ahli fitnah? Kita dengan mudah menuduh orang lain buruk karena tak menuruti standar kita tanpa memahami konteks personal dan komunal mereka. Kita dengan gampang menyingkirkan orang lain dari jalan kebaikan karena tak sesuai dengan langkah gerak kaki kita tanpa tahu sebab dan latar belakang mengapa mereka melakukannya. Syariat kita sangkakan sebagai produk mutlak tanpa tahapan. Hukum kita anggap sebagai ketukan palu pinal yang tidak boleh diganggu-gugat. Padahal dakwah dan kebaikan adalah jalan panjang berliku yang di setiap tikungannya selalu ada hikmah dan pelajaran untuk dipahami. Waro akal kabir wazul haza wadda'if. Di belakangmu Muaz, kata Muhammad, ada orang-orang tua, ada orang-orang yang juga punya urusan lain, dan ada orang-orang yang lemah dan tak kuat mengikuti standarmu. Di sekeliling kita ada orang-orang yang belum paham dengan sempurna, yang tak paham sama sekali, bahkan tak punya ide apapun tentang standar-standar yang kita patok tinggi bagi diri kita. Tugas kita bukan sekedar showing off, mempertontonkannya, menunjukkan atau mensuar-suarkannya, tetapi terlebih dahulu memahami psikologi, karakteristik, dan konteks sosial budaya mereka yang beragam. Pada perkara yang substantif, tauhid, keyakinan kepada Allah, dan pilar keagamaan, Muhammad SAW memberi marka yang tegas. Namun Muhammad juga memberikan kelonggaran dalam ibadah. Muhammad SAW tidak hadir di Madinah dengan standar tinggi yang tidak substantif. Muhammad SAW juga manusia biasa, yang dari kenormalannya kita belajar banyak tentang dinamika hidup dan syariat. Kita mendapati ragam dan variasi riwayat yang bertebaran sepanjang hidupnya, menyebabkan ikhtilaf dan perbedaan rumusan hukum dalam perkara fikih.
Muhammad SAW juga menghadapi istri dengan ragam karakteristiknya yang tidak sempurna. Mereka kadang cemburu dan kadang merajuk. Yang dari semuanya kita belajar tentang hidup bermahligai rumah tangga. Iza sholla ahadukum linnas falyuhabbih. Kalau kita mengimami sholat bagi orang lain, maka ringankanlah bacaannya. Jika kita berada di tengah keluarga, pertemanan, jamaah, dan komunitas, maka ringankanlah standar agar dengan mudah mereka ikuti. Agar tidak timbul di kepala mereka gambaran agama yang menyusahkan, menyengsarakan, dan menjadi beban yang memberatkan. Agama ini harus tampil di hadapan kita dalam citranya yang mudah, sehingga kita berlomba dan bersenang-senang mengarungi lautan cinta kita kepada Allah. Jangan sampai kening kita menjadi simbol ketaatan, tetapi lisan kita menjadi mercusuar fitnah bagi orang lain. Wallahu a'lam bishawab.